Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Advent. Sebelum ibadah dimulai, kami akan menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Selama ibadah berlangsung, jemaat dan pelayan wajib mengenakan masker atau pelindung wajah dengan benar, serta dimohon tidak mengaktifkan telepon genggam. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat Tuhan, Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Diisinya semesta ini dengan karya-karya agungnya, buatan tangannya. Ia begitu mengasihi dunia ini. Akan tetapi karena dosa manusia yang ditempatkannya itu lebih jauh dan lari daripadanya, manusia perlu diselamatkan. Dunia dan semesta memerlukan rahmat-Nya. Ya Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Kami merindukan berada di Sion, berada dalam kerajaan-Mu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Yesaya pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ketiga menjadi nats pembimbing kita, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah berdoa mengaku segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 akan menjadi perintah hidup baru bagi kita saat ini. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, sore hari yang indah ini penuh dengan sukacita. Engkau boleh menuntun langkah kaki kami, umat-Mu yang sungguh merindukan dan haus akan kebenaran firman Tuhan ke rumah Tuhan yang kudus ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang menjadi isi kitab suci, dan tentunya semuanya itu menurut daripada kehendak Tuhan dan bukan berdasarkan pengertian kami sendiri. Dan setelah itu pun kami juga memohon kepada Engkau untuk tetap menguduskan kami, agar kami layak duduk di dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha.
Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oke. Yang jawab baru satu orang, padahal di sini ada 2000. Selamat sore. Selamat hari Minggu. Oke. Gitu, harus bersukacita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita di hari Minggu. Nah, 11 hari lagi kita akan sampai di hari Natal, 25 Desember kalau tidak salah ya, 11 hari lagi. Kira-kira apa kesan Bapak Ibu Saudara di dalam menyambut Natal di tahun 2020? Nah, coba sebut dengan satu kata, misal senang, galau Bu Pendeta, ya kenapa galau? Ya karena COVID gitu ya. Apa yang ada di benak kita ketika 11 hari lagi kita akan masuk di hari Natal? Adakah yang senang? Adakah yang sedih? Ya, senang iya, sedih iya. Jadi yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya. Oke, jawaban yang bagus dua-duanya. Ya, kalau setiap orang ditanya, bagaimana rasanya ketika kita mau menyambut Natal di 2020? Ya, saya keseringan itu dengar 3 kata ini. Sepi, aneh, gak seru. Nah, sama aja sih intinya. Pokoknya intinya gak seru lah, gak enak. Kenapa? Karena kita tahu karena situasi pandemi ini kita tidak bisa kayak tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Dimana di tahun ini tidak ada perayaan Natal, ya kan? Maranatha tidak ada perayaan Natal, tidak semeriah dulu lah, tidak semeriah di tahun lalu. Nah itu buat kita kemudian merasakan, wah Natal tahun 2020 itu beda gitu.
Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana sih seharusnya kita memaknai Natal tersebut? Apakah Natal itu akan terusik ketika di tahun ini kita merasakan adanya COVID? Ataukah seharusnya mau ada COVID kek, mau ada badai apa kek, yang namanya Natal itu kita tetap harus menyambutnya dengan sukacita, kan begitu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Yesaya di dalam pembacaan kita ini memberikan poin-poin penting, memberikan pesan-pesan penting kepada bangsa Israel, Israel Selatan, ya, Yehuda, yang pada saat pasal ini dibaca itu bagian dari Yesaya yang kedua, Deutero Yesaya, artinya bahwa umat itu ada di dalam pembuangan. Nah, di dalam pembuangan ini kita tahu bersama kalau kita dijajah, kita sedang dibuang, kita sedang di negeri asing, ada begitu banyak tekanan, dan Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan 4 poin atau 4 pesan penting di dalam rangka sekalipun ada di dalam pembuangan, di dalam tekanan hidup, ini loh yang harus tetap dilakukan, yaitu menantikan Tuhan. Sama seperti kita saat ini, kita tetap diajak Tuhan untuk bersukacita, menantikan hari Natal sekalipun ada badai COVID. Nah, apa saja pesan-pesannya? Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Pasal 35 ayat yang pertama, bunyinya begini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kita bayangkan padang gurun itu panas, ya di sini saja sudah panas gitu ya, karena nggak boleh nyalain AC. Apa kabar di padang gurun? Tapi di sini kemudian dikatakan padang gurun itu akan bergirang, akan senang. Itu maksudnya apa? Ayat pertama ini merupakan juga menjadi pesan yang pertama, yaitu pemulihan itu pasti. Janji Tuhan akan pemulihan itu ya dan amin. Amin berarti pasti. Kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti terjadi. Bahwa saat ini gambaran padang gurun itu menggambarkan keadaan bangsa Israel. Di negeri asing, gak punya rumah, tandus seperti padang gurun. Tapi Tuhan katakan padang gurun akan bergirang, maka janji Tuhan adalah memulihkan kehidupan bangsa Israel. Mereka akan kembali pulih, pulang, reruntuhan Yerusalem akan dibangun. Dan kita tahu di sini masih nubuatan, tapi kita tahu faktanya bahwa betul Tuhan akan memulangkan sekalipun bangsa Israel harus menunggu 70 tahun. Tapi kan janji Tuhan pasti kan, tinggal bagaimana manusianya yang sabar menanti. Nah, padang gurun itu disimbolkan sebagai kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya berarti kesembuhan secara jasmani, tapi juga kesembuhan yang meliputi banyak aspek. Termasuk rumah, tempat tinggal, itu semua akan dipulihkan. Itu pesan Tuhan yang pertama melalui Nabi Yesaya kepada Israel. Lalu pesan Tuhan yang kedua, kita lihat ayat 3 dan ayat keempat yang juga tadi menjadi nas pembimbing kita. Itu adanya berita keselamatan dari Tuhan, di mana di bagian ayat 4 terakhir itu kalimat terakhir bilang begini. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ianya huruf besar berarti Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan datang menyelamatkan umat. Tapi, nah ada tapinya. Tuhan tidak akan serta-merta datang menyelamatkan umat untuk umat yang sembarangan, tidak. Tuhan akan datang langsung menyelamatkan langsung bagi umat yang berhasil menguatkan hatinya. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Janganlah menjadi tawar hati. Tawar hati, Bapak Ibu tahu roti tawar kan? Gak ada rasanya. Nah, itulah tawar hati kurang lebih seperti itu. Sudah tidak ada pengharapan. 70 tahun bayangin ada di pembuangan, mau berharap apa lagi? Mungkin setahun 2 tahun berharap masih setinggi langit semangatnya. Sudah tahun ke-30 udah tua gitu ya. Nah sudah. Kayak roti tawar persis, gak ada rasanya, gak enak dimakan. Kalau gak pakai meses, ya kecuali roti perjamuan ya tawar. Gak mungkin roti perjamuan ada selainya kan. Nah, jangan tawar hati. Sebagai umat sekalipun ada di pembuangan, Tuhan itu tetap pelihara. Dan janji Tuhan akan memulangkan, akan menyelamatkan hanya untuk orang-orang yang tetap setia menjaga imannya dan percaya penuh pada janji Tuhan. Berita keselamatan harus Yesaya sampaikan di tengah-tengah hati umat yang sudah tawar 70 tahun menunggu.
Nah, lalu pesan yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Tadi poin-poinnya itu ada disebutkan kayak ayat yang kelima itu ada bagian mata, telinga, lalu selanjutnya itu orang lumpuh. Itu saya singkat, berarti kita bicara tentang kaki. Lalu kemudian dikatakan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Artinya akan berbicara. Mau bilang apa? Mau bilang bahwa untuk orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan itu ada kesembuhan. Kesembuhan yang dijanjikan Tuhan ini berbicara tentang dua aspek, Bapak Ibu. Pertama, kesembuhan secara jasmani, betul, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, kaki yang lumpuh akan berjalan, dan mulut yang bisu akan bersorak-sorai. Itu bicara tentang jasmani. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ maksud Tuhan melalui Yesaya, ternyata Tuhan juga untuk setiap orang yang akan menerima janji pemulihan itu haruslah juga sembuh di dalam hal rohani. Apa maksudnya sembuh di dalam rohani? Berarti selama ini bangsa Israel sakit rohani, betul. Di bagian mananya sakit? Di bagian ketika Israel matanya tidak buta, tapi pura-pura buta. Ketika telinganya tidak tuli, tapi pura-pura tuli. Ketika kakinya bisa berjalan, tapi pura-pura jadi orang lumpuh. Dan ketika mulutnya bisa bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan, mereka diam. Bagaikan orang bisu. Mengapa mereka melakukan itu semua? Ya karena memang mereka hidup suka-suka mereka. Mereka tidak mau diatur sama Tuhan. Kalau mereka lagi diberikan kekuatan luar biasa, tubuh yang sehat semuanya, mereka lupa. Mereka pura-pura buta, nggak ngelihat, biar nggak harus melakukan firman Tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Dan celakanya, tidak jarang orang Kristen sampai detik ini pun suka pura-pura. Makanya firman Tuhan pada hari ini bilang, jangan sakit rohani. Kalau sakit jasmani, aku pulihkan, tapi jangan sakit rohani. Tuhan mau katakan melalui pesan yang ketiga ini, stop pura-pura, stop tipu-tipu Tuhan. Kalau bisa melihat, lihat, baca firman itu, lakuin. Itu pesan yang ketiga, harus ada kesembuhan, bukan hanya Tuhan berikan kesembuhan jasmani, tapi dari kitanya juga harus menyadari dan sembuh secara rohani. Nah, itu pesan yang ketiga. Dan pesan yang terakhir, kita lihat ayat 8 sampai dengan 10, itu berbicara tentang pembaharuan, kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah tidak ada, menjadi orang-orang yang baru. Dan yang menarik di sini dikatakan tidak ada orang pandir. Bapak Ibu Saudara tahu ya pandir ya. Kalau buka KBBI itu kalau tidak salah pandir itu artinya bebal, congkak atau sombong. Dan Tuhan katakan jelas-jelas di sini bahwa orang pandir itu gak akan pernah berjalan di jalan kudusnya Tuhan. Nah, celaka 12 itu. Kalau umat Israel masih begitu, tidak sadar sekalipun sudah dibuang, tapi tetap sombong, tidak mau minta pertolongan Tuhan. Oh, jangan harap engkau menjadi bagian dalam jalan keselamatan yang sudah aku rancangkan. Dan kemudian juga tidak akan ada kelompok orang penindas, yang di sini disimbolkan dengan singa. Ya, tadi ada singa, binatang buas. Tidak ada lagi penindasan dari yang merasa kuat kepada yang lemah, tidak ada. Tuhan mau ketika hari penyelamatan itu tiba, semua umat itu sama statusnya. Aku dan kamu sama. Tidak ada kamu lebih tinggi karena kamu raja, tidak ada kamu lebih rendah karena kamu hamba. Tuhan tidak mau itu. Dan pada akhirnya kalau kita melihat ke ayat 10, saya ingin mengatakan bahwa ini menjadi inti dari pembacaan kita. Pada akhirnya semua orang yang melakukan 4 pesan tadi akan pulang dengan sukacita dan ya luar biasa, merasakan keluar biasaan. Bapak Ibu, kategori atau kata pulang itu selalu menyenangkan ya. Ketika kita pergi kemana pulang, rumah, home. Nah, kan kalau rumah itu bahasa Inggrisnya kan bisa home, bisa house. Kalau house itu menunjuk kepada bangunan, home itu hati. Ya, jadi kadang ada orang yang wah mau nginep di mana aja nggak enak, tetap enak di rumah sendiri. Secara house-nya nyaman, home-nya inilah rumah. Dan setiap orang kalau lebaran atau Natal itu maunya pulang ke tempat asal, dan itu selalu menyenangkan. Gambaran pulang itu selalu penuh dengan sukacita, dan mereka akan pulang. Kalau mereka berhasil melakukan apa yang dipesankan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan kita tahu bersama walaupun harus 70 tahun mendekam
di pembuangan, mereka pulang. Tembok Yerusalem dibangun kembali, bait Allah dibangun kembali. Janji Tuhan nyata, ya dan amin, ya dan pasti. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu untuk kita bisa melihat secara cepat apa yang menjadi bacaan kita pada sore hari ini. Lalu kemudian apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Saya di sini mencatat hanya 2. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus tetap yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita ada di dalam pergumulan hidup, seolah-olah doa kita tidak dijawab, seolah-olah tangan Tuhan tidak turun menjamah kita, kita sering bertanya, Tuhan Engkau di mana? Walaupun kita merasakan seperti itu, kegundahan, kegulanan itu, tapi percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi cilakanya buat manusia, baik bangsa Israel, baik kita yang mengaku sebagai orang Kristen yang percaya dan beriman sungguh kepada Tuhan adalah ketika kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita justru suka-suka hati coba-coba pada Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan kan setinggi langit. Wah, luar biasa luas. Kalau gitu sekarang saya melakukan dosa, hari Minggu saya mohon ampun, Tuhan pasti mengampuni bukan? Kan Tuhan Maha Pengasih. Itu namanya mencobai Tuhan Allahmu. Harusnya ketika kita sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, malu kitanya. Kenapa malu? Karena sampai detik ini, saya, Bapak Ibu Saudara masih suka melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Harusnya kita introspeksi diri, kita malu, kita menyadari bahwa ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu seharusnya menjadi kesempatan luar biasa. Di sisa hari-hari ini, lakukan yang terbaik biar Tuhan tetap beserta. Biar berkat-berkat Tuhan itu senantiasa ada. Tidak ada yang tahu hari esok. Bapak Ibu beberapa hari ini, kalau Bapak Ibu baca berita, tahu nggak yang kontestan Indonesian Idol itu, yang meninggal itu, Melisa Sidabutar ya. Umurnya masih 19 tahun. Cuman kelelahan. Tapi takut ke rumah sakit karena COVID begini. Tapi setelah lemah tubuhnya dibawa ke rumah sakit, selesai. Umur 19 tahun. Artinya mau bilang apa? Kita tidak tahu hari esok itu bagaimana. Kalau hari esok nafas kehidupan masih ada, puji Tuhan. Kalau hari esok kita tidak ada di dunia, kita tidak akan pernah bisa pamit. Kita tidak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata perpisahan. Wong kita nggak tahu kapan kita matinya, kapan kita pulang ke sana. Kalau tahu kan enak, bisa titip pesan. Minggu depan aku mau dipanggil. Oke, seminggu ini aku siap-siap dulu. Rajin begini begitu menyelesaikan yang belum diselesaikan. Masalahnya kita nggak tahu. Jadi alangkah kesempatan ini luar biasa kita gunakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka saya, Bapak Ibu Saudara, mari koreksi diri. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan, kita layakkan diri kita. Mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Jangan menyakiti, jangan pura-pura sama Tuhan. Tuhan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi di awal ya, saya bilang bagaimana seharusnya kemudian kita menyongsong 11 hari ke depan, walaupun situasinya seperti ini di tengah COVID. Seperti judul pada hari ini, tema di dalam Sabda Bina Umat, bilang tetap tidak ada yang lain, Tuhan cuma mau bersorak-sorai. Ubahlah duka cita itu menjadi tawa, tarian dan sorak-sorai. Ubahlah tawar hati itu menjadi senang hati. Mau COVID kek, mau apa kek melanda kita, sorak-sorai. Karena Tuhan sudah lahir di dunia. Kalau Tuhan tidak lahir, tidak akan ada pengampunan dosa bagi kita. Kan begitu. Ya. Jadi sekalipun tidak ada perayaan Natal di Jemaat Maranatha Pangkal Pinang karena COVID, jangan sampai itu kemudian mengubah makna Natal. Jadi kita nggak semangat lagi ikut Natal karena nggak ada perayaan yang enggak. Natal itu tidak akan pernah bisa suasananya diubah-ubah hanya karena COVID. Bersyukur tidak ada Natal karena COVID itu berbahaya dan sampai detik ini masih hot-hotnya. Ya. Tapi tetap Natal itu lahir dari hati. Kan begitu. Jadi apapun keadaannya tetap bersyukur. Jangan kemudian kita tidak ada Natalnya kami. Enak ya di gereja situ. Contoh di Tempilang. Di Tempilang merencanakan ada Natal. Kenapa? Karena pertimbangannya kami masih bisa
menghandle jemaat kami sendiri. Jadi kami ada Natal tapi tidak mengundang siapapun, hanya kami aja. Kalaupun ada jemaat tempilang yang habis pergi, kami juga tidak akan perbolehkan datang ke gereja sebelum menjalani isolasi. Ya, tapi jangan kemudian menjadi bagian untuk tempilang boleh, iri atau enggak. Natal itu lahir dari hati. Bukan karena Covid, bukan karena siapa, bukan karena dapat THR kemudian kita sukacita. Bapak Ibu tahu lagu Natal di Hati? Kalau tahu nyanyi sama-sama ya. Gimana lagunya? Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal itu tidak akan pernah menjadi berarti tanpa kasih Tuhan, ya. Tanpa Yesus. Jadi sekalipun kita tidak ada Natal 11 hari lagi, ya begitu-begitu aja mungkin kita anggap Natal sesungguhnya lahir di sini. Yesus selalu ada di sini. Kasih Tuhan tidak hanya beserta kita saat Covid, dari zaman kita baru lahir, bahkan dari dalam kandungan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kasih Tuhan itu ada selalu, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita, bersorak-sorai menyambut Natal. Terakhir, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan ilustrasi begini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara itu pernah lihat orang menganyam, ya. Nah, kita bayangkan bahwa yang dianyam itu kupu-kupu yang hinggap di bunga. Nah, kita bayangkan ketika kita melihat orang yang menganyam, tapi posisi kita yang melihat itu di bawah. Orang yang nganyam di atas, kita lihat apa? Coba kita bayangkan, ada orang nganyam, kita dari bawah nih lihat anyamannya di atas. Kita lihat apa? Saya yakin, ya walaupun pakai masker ya, gak kedengeran, mulutnya kebuka, gak apa-apa. Tapi saya yakin, kita sepakat, kalau kita bisa membayangkan proses itu, kalau kita lihat dari bawah, kita tidak akan pernah melihat kupu-kupu yang cantik hinggap di pepohonan, gak akan. Yang terlihat apa? Ruwetnya benang. Ya walaupun dia bentuk pola, tetap aja ruwet, ya kan? Nah, mau bilang apa Bapak Ibu? Bahwa kehidupan itu ya, hanya persoalan perspektif. Kehidupan itu bicara tentang sudut pandang. Indah atau tidak indahnya kehidupan kita, itu tergantung dari sisi mana kita lihat. Kalau kita ngelihat dari bawah, itu ruwet. Tapi coba kita mau pindah, geser ke kiri, atau bahkan lihat dari atas seperti Tuhan lihat dari atas. Oh, alangkah indahnya itu gambar kupu-kupu di anyaman yang hinggap di daunan. Iya kan? Jadi mau bilang di sini bahwa ketika mungkin saat ini kita merasakan berantakannya hidup kita, carut-marutnya hidup kita karena Covid, karena apapun pergumulan hidup kita, dan kita merasa itu luar biasa, Tuhan di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak datang? Kenapa Engkau tidak hadir? Itu adalah saat di mana kita melihat anyaman itu dari bawah. Kalau ada dari antara kita saat itu keluar dari bawah, pindah, lihat dari samping, lihat dari atas, bahwa itu anyaman indah. Tuhan merancangkan kehidupan manusia itu indah, damai sejahtera, bukan malapetaka. Jadi kalau kita merasa hidup kita carut-marut, jangan nyalahin Tuhan. Keluar dari carut-marutnya itu, lihat dari perspektif yang lain. Kan begitu. Karena Yeremia 29 ayat 11 itu tidak bosan-bosan bilang rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, penuh damai sejahtera dan bukan malapetaka. Terus bagaimana kalau kita lagi ada di carut-marutnya kehidupan ini, kita lagi ada di situasi COVID-19 ini, jalani. Kalau jatuh, bangun selama masih bisa bangun. Kalau mentok itu temboknya, panjat dindingnya. Selalu ada jalan kalau kita percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu merancangkan damai sejahtera. Maka berupayalah terus untuk berkarya. Berusahalah terus untuk melangkah. Jangan stop karena Covid, jangan stop karena badai hidup. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saat kita memasuki perjamuan kudus ini,
Bilang di dalam hati, Tuhan layakkan kami, layakkan saya untuk boleh duduk bersama Tuhan di meja perjamuan ini. Ini bukan perayaan perjamuan biasa, tidak. Selalu kita maknai lebih, Tuhan mati untuk kita. Ingat, Natal senantiasa ada di hati kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, selamat menyongsong 11 hari lagi. Kita akan mengingat rayakan kelahiran Tuhan dan selamat memasuki perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Maka dengarkanlah penetapan perjamuan seperti yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Dengarkanlah penjelasan akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita sekalian, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir di dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini,
Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jadi
Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk hari yang indah ini yang masih Engkau percayakan bagi kami sekalian, untuk kami boleh datang bersekutu di rumah Tuhan yang kudus. Demikian juga bagi kami yang saat ini menyaksikan melalui tayangan live streaming di YouTube. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk kami ikut di dalam perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar, demikian juga undangan perjamuan yang telah kami laksanakan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh senantiasa kami selalu ingat dan juga maknai secara sungguh-sungguh untuk kami boleh menjalani hari-hari yang masih Engkau percayakan bagi kami. Ingatkan kami Tuhan sebagai umat Tuhan, agar kami tetap percaya pada setiap janji jaminan yang telah Tuhan nyatakan, bahwa sekalipun tahun ini terasa berbeda seperti tahun-tahun yang lalu, namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita hati kami untuk kami boleh bersemangat dengan sorak-sorai, mengingat rayakan kembali peristiwa kelahiran Tuhan lahir ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melihat kehidupan bangsa Israel yang sungguh telah menyakiti hati Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami untuk tidak berlaku demikian, sehingga tidaklah terjadi bahwa Tuhan kemudian murka kepada kami. Kami tetap rindu ya Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi alat Tuhan untuk mewartakan setiap cinta kasih Tuhan yang telah lebih dahulu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini pun kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan berkati kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan juga berkati kiranya setiap program usaha pemerintah untuk kami semua boleh menyudahi Tuhan pandemi COVID-19 ini. Ajar kami yang adalah umat Tuhan sekaligus juga warga negara untuk kami tetap dengan sungguh-sungguh taat dan sukacita, tidak bosan untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang berlaku, serta tetap membawa di dalam pergumulan doa harapan kami untuk Tuhan segera boleh memulihkan bumi kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap para petugas tim medis yang menjadi garda terdepan. Tuhan berkati para peneliti yang juga terus bekerja Tuhan untuk menemukan vaksin daripada COVID-19, ataupun saat ini juga sudah sampai di tahap uji coba. Tuhan berkatilah mereka semua, yakinkan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus GPIB. Berkati Tuhan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, berkati juga jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalamnya. Tuhan juga kiranya memberkati setiap para petugas yang pada sore hari ini telah berjeri lelah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati organis Kantoria, multimedia, tim IT, dan juga kami semua para pelayan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga untuk umat Tuhan yang pada saat ini boleh menundukkan kepala bagi Tuhan, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan dengarkan setiap apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan dengarkan apa yang menjadi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami, senantiasa memberkati kami bersama juga keluarga kami, dan juga membantu kami senantiasa untuk kami boleh lepas dari setiap pergumulan hidup. Untuk setiap program kerja yang kami miliki, Tuhan juga berkati. Biarlah di tahun yang baru nanti kami boleh melihat secercah harapan Tuhan. Kami tidak putus asa,
kami tidak tawar hati. Kami tetap bersuka cita, kami tetap percaya akan pemulihan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap Pospelkes yang ada. Untuk Pospelkes Pelita Tempilang, Tuhan berkati. Untuk Pospelkes Manunggal, akan setiap rencana ke depan terkait dengan pembangunan tempat ibadah, izin, dan apapun itu. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan ada, Tuhan nyata, Tuhan akan memberkati setiap rencana kami. Biarlah itu semua juga boleh menjadi rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini belum dapat hadir, baik yang ada di gereja maupun yang saat ini di rumah juga sedang merasakan kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, nyatakan mukjizat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Pulihkan mereka semua dari segala sakit penyakit. Untuk umat Tuhan yang mungkin saat ini merasakan kemunduran iman, ketidakpercayaan kepada Tuhan karena berbagai beban pergumulan hidup, Tuhan yakinkan kami, ingatkan kami bahwa kami tidak ubahnya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu kemudian hilang. Hidup kami tanpa Tuhan itu bukan apa-apa. Ingatkan kami untuk kami tidak menjauhkan diri kami daripada penyertaan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga kami mau berdoa untuk orang tua lansia kekasih kami Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami di usia senjanya, sekalipun raga terbatas tidak lagi seperti dahulu, namun Tuhan biarlah sukacita mereka tetap ada. Tuhan memberikan panjang umur bagi mereka, dan biarlah Tuhan setiap apapun pengalaman iman yang mereka sudah alami bersama dengan Tuhan senantiasa boleh diceritakan, diteruskan, dan juga diwariskan kepada kami anak cucu menantu para generasi muda, agar biarlah kami boleh memiliki hidup yang penuh dengan kualitas, hidup relasi yang baik bersama dengan Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami, pakai kami selalu Tuhan untuk menjadi alat pewartaan cinta kasih Tuhan. Jauhkan kami daripada perilaku yang menyakitkan Engkau. Jauhkan kami daripada kehidupan kekristenan yang kami bangga hanya tercantum di dalam KTP kami, namun kami tidak pernah melakukannya di dalam hari-hari kami. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh mohon ampun. Tetap pakai kami untuk kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat yang kami kasihi, rumpun pengucapan syukur tetap kita jalankan dengan memuji Tuhan dan berdoa seperti biasa. Amplop persembahan akan dimasukkan pada kotak-kotak yang telah disediakan setelah ibadah ini selesai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhanmu, Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah
sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah Namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dimohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu Advent ketiga, tanggal 13 Desember 2020. 1. Baptisan Kudus Anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2020 diundur sampai waktu yang belum dapat ditentukan melihat situasi perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin meningkat. Mohon pengertian dari para orang tua. 2. Ibadah penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020 live streaming. Akan dilaksanakan ibadah penutupan kegiatan pelayanan Pelkat kecuali Pelkat PA dan PT dan ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah hanya dihadiri 20 presbiter dan 20 jemaat, 5 orang tiap sektor yang memenuhi persyaratan usia dan kesehatan, serta tim multimedia. Mohon kehadiran seluruh presbiter, jemaat, serta tim multimedia dalam ibadah tersebut. Ketiga, ibadah perjamuan kudus. Dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 13 Desember 2020. Ibadah perjamuan kudus di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang dilaksanakan dalam ibadah Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 13 Desember 2020. 4. Amplop persembahan syukur Natal dan persembahan syukur akhir tahun. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa amplop persembahan syukur Natal tahun 2020 dan amplop persembahan syukur akhir tahun 2020 akan dibagikan melalui koordinator sektor dan majelis pengampu di sektor masing-masing. Kelima, jadwal pelayanan ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 4 sore, pukul 6 sore, dan pukul 8 malam. Ibadah perayaan Natal dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 pagi. Ketiga, ibadah malam Tahun Baru akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 4 sore, pukul 6 sore, dan pukul 8 malam. Keempat, ibadah Tahun Baru akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 pukul 9 pagi. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran
ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta Jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan tetap setialah melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Amalia tak ku pahami kasihnya hingga berita salibku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.